apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan tak kunjung usai di Ogan Ilir. Warga panik kobaran api mendekati permukiman warga. Bawang merah melimpah. Petani Desa Tungkujaya raup puluhan juta rupiah dari hasil panen. Masyarakat Kota Palembang terus suarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Ratusan massa dan mahasiswa menggelar aksi damai bela Palestina. Lagi dan lagi, kebakaran lahan seakan tak kunjung usai di Ogan Ilir. Warga bertambah panik sebab kobaran api mendekati permukiman. Minimnya sumber air membuat petugas sulit memadamkan api. Diduga api berasal dari tumpukan sampah yang terbakar. Lahan kering serta kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat membakar lahan di Jalan Serjana, Kelurahan Timbangan, Ogan Ilir pada Jumat lalu. Warga panik, kobaran api kian membesar dan mendekati permukiman mereka. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan api. Agar api tidak semakin menyebar, Satgas Karhutla melakukan penyekatan. Namun cuaca panas serta minimnya sumber air membuat petugas tidak mudah memadamkan api. Diduga api berasal dari tumpukan sampah yang terbakar. Kita masih proses penyelidikan ataupun menggali keterangan. Untuk sementara api sumber dari tempat sampah. Kira-kira ada orang buang sampah. Iya, enggak tahu dari asalnya api dari mana. Apakah orang bakar sampah atau gimana? Enggak tahu itu, langsung tiba-tiba ada. Udah itu aja udah meluas. Baru kita tahu. Udah meluas apinya baru ini kita lihat. Inilah sudah mendekati pemukiman warga ya? Ya Pak? Inilah sudah mendekati rumah kebakaran ini. Sudah mendekati rumah ini Pak. Iya, hampir kita mengungsi Pak. Cepat disiram tadi. Cepat 2 meter, hampir kita mengungsi. Ya, kurang lebih 2 meter lah. 2 meter. Petugas berhasil memadamkan api selama 2 jam. Akibat kebakaran lahan, kabut asap pekat kembali menyelimuti wilayah Ogan Ilir. Sementara luas lahan yang terbakar masih dalam penyelidikan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Buaya sepanjang 2 meter ditangkap warga Desa Pelabuhan Dalam, Ogan Ilir. Buaya ditangkap karena kerap muncul ke permukaan sungai sehingga membahayakan warga, terutama anak-anak yang sering mandi di sungai. Warga Desa Pelabuhan Dalam Ogan Ilir beramai-ramai menangkap buaya sepanjang 2 meter dengan tangan kosong. Warga mengepung buaya saat muncul ke permukaan sungai. Setelah ditangkap, buaya kemudian diamankan warga ke daratan agar tidak kembali ke sungai. Menurut warga, buaya tersebut kerap muncul ke daratan yang tidak jauh dari rumah warga. Warga khawatir jika buaya dibiarkan akan membahayakan, terutama anak-anak yang sering mandi di sungai. Karena buaya itu nggak mungkin jauh, minggir terus, nepi ke pantai. Ini keluarga ini takut-takut kalau membahayakannya, jadi itu ditangkap itu warga diamankan. Itu yang menangkapnya itu warga biasa. Warga biasa. Oh, kati perlawanan buaya. Buaya itu punah. Paling takut ini budak banyak mandi. Dari buaya ini ada lagi buaya yang lain di sini. Banyak, tapi tidak ganggu ya. Tadi lah melayat air ini putih, tembuk. Gerak gede, tapi dia ngangguran. Buaya telah diamankan ke rumah kepala desa dan akan segera diserahkan kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Meski satu buaya sudah ditangkap, namun warga menduga masih ada buaya lain di aliran sungai Desa Pelabuhan Dalam. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir.
Seorang pria menjadi korban pengeroyokan oleh tetangganya sendiri karena dipicu persoalan hutang piutang antara korban dengan pelaku. Akibatnya korban menderita luka cukup serius pada bagian kepala. Sini. Dengan kepala berbalut perban, pria bernama Rifki Aftori mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Pria asal Lorong Penghulu Palembang mengaku telah menjadi korban pengeroyokan oleh tetangganya sendiri. Akibatnya ia menderita luka serius pada bagian kepala, punggung, dan kakinya. Kejadian bermula saat pelaku mendatangi korban hendak menagih hutang sebesar Rp100.000. Namun korban belum bisa membayar hutang, lalu keduanya terlibat cekcok mulut. Pelaku tak terima, lalu memanggil kedua rekannya dan mengeroyok korban menggunakan besi. Yo, ada Utang. Masalah utang. Yo, nak bayar 100.000 Pak. Utang ini tadi mulutnya besar nian Pak. Aku tidak ngomong sama dia, tahu-tahu dia mulutnya besar Pak. Itu kita dipukul ya tuh kepala. Iya Pak, pakai besi holo. Terus luka di mana aja Mas? Di bahu kanan Pak. Bahu kanan. Sama kaki bengkak. Iya. Itu habis sudah mukul mereka langsung kabur apa gimana Mas? Kurang tahu Pak, aku langsung ke rumah sakit. Itu posisi ya. Polisi telah menyita barang bukti berupa besi. Korban berharap polisi dapat menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bawaslu Ogan Komering Ulu meminta seluruh partai politik peserta pemilu untuk mentaati aturan kampanye. Bawaslu akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku bila ada parpol yang memasang alat peraga saat belum masa kampanye. Masa kampanye belum dimulai, namun sejumlah alat peraga kampanye sudah terpasang di beberapa lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Alat peraga berupa baliho, spanduk, dan poster ini akhirnya ditertibkan oleh petugas Bawaslu Ogan Komering Ulu. Tindakan ini dilakukan karena alat peraga yang terpasang berpotensi melanggar aturan kampanye. Komisioner Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu meminta seluruh partai politik peserta pemilu untuk mentaati aturan kampanye karena mekanisme kampanye telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika masih membandel, sanksi berupa pidana kurungan 1 tahun dan denda Rp12 juta sudah menanti. Kita minta kepada partai-partai untuk taat aturan, karena mekanisme untuk kampanye itu sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila mereka kampanye di luar jadwal, itu ada aturan, itu Undang-Undang 7 tahun 2017, itu pasal 492, itu dilarang untuk kampanye di luar jadwal. Itu perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian. Itu ada. Jadwal kampanye pemilu akan dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Partai politik diharapkan dapat mentaati aturan tersebut agar pemilu 2024 mendatang dapat terselenggarakan dengan baik, sehingga pemilu terlaksanakan dengan jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu.